Selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di surga, kembali kami mengucapkan syukur karena Engkau masih senantiasa memberi kesempatan untuk menikmati setiap keindahan perbuatan-Mu yang baik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan kepada kami hari ini, kami hendak terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar setiap perjalanan kehidupan kami dapat diatur, diarahkan oleh firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita mendengarkannya dengan soksama. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bersiapkah kita ketika sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, kita diutus oleh Tuhan untuk masuk ke tengah-tengah kawanan serigala? Bersiapkah kita ketika kita di dalam memulai aktivitas kita pada hari ini, kita diutus oleh Tuhan untuk masuk ke tengah-tengah kawanan serigala? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada dari kita yang akan mengatakan, jangan dulu Tuhan. Atau mungkin dari kita ada yang mengatakan,
haruskah kita jalani? Haruskah Tuhan mengutus aku? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, padahal ketika kita mengerti bahwa pada saat kita memulai hari kita, pada saat kita memulai aktivitas perjalanan kehidupan kita, sebenarnya kita sedang berangkat untuk menghadapi kawanan serigala yang harus kita kalahkan. Oleh karena itu, sebelum kita menjalani kehidupan kita, sebelum kita bersiap untuk menghadapi yang namanya kata kiasan di dalam nats ini, yaitu kawanan serigala, kita harus mengerti dulu status kita itu apa, siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu, Yesus ingin mengatakan kepada kita melalui nats ini bahwa setiap orang percaya, bahwa setiap orang-orang yang mengikut Kristus itu diibaratkan seperti kawanan domba. Kita adalah kawanan domba kepunyaan Allah yang dijaga, yang dituntun, yang dipelihara Allah. Itulah status orang-orang Kristen. Oleh karena itu, ketika kita memiliki status sebagai kawanan domba, sebagai yang dijaga Allah, sebagai yang diutus Allah, kita memiliki tugas panggilan. Nah, nats ini ingin menerangkan kepada kita bahwa setiap orang percaya itu diutus untuk menghadapi yang namanya kejahatan di dunia ini. Setiap orang percaya itu diutus untuk melakukan, memberitakan yang namanya kebenaran. Nah, boleh kita lihat realita di dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, banyak kejahatan yang terjadi. Tindakan-tindakan yang menindas orang, tindakan-tindakan ketidakbenaran marak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tidak semua orang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengatakan kebenaran, tidak semua orang yang dapat menerima. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali melalui nats ini, kalaupun seandainya banyak tantangan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi yang namanya kejahatan, ketidakbenaran, kita diingatkan, engkau seorang kawanan domba Allah yang diutus untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Apa yang ingin dikatakan perumpamaan ini? Cerdik seperti ular yang ingin dikatakannya kepada kita bahwa kita harus mampu melihat peluang-peluang yang akan terjadi di dalam setiap tindakan kebenaran yang kita jalani. Dan tulus seperti merpati artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa setiap tindakan kita itu harus didasarkan oleh kasih daripada Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat, kita cermati sebagai kawanan utusan daripada Allah di dalam menyatakan kebenaran. Kita harus melihat setiap peluang dan harus didasari oleh kasih. Jangan pernah menyerah di dalam menyebarkan Injil, menyebarkan kebenaran, karena itu adalah tugas daripada Tuhan kepada setiap utusannya. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan tugas panggilan tersebut, kita itu bukan seorang diri. Ibaratkan domba yang memiliki gembala, itulah kita. Bahwa ketika kita menghadapi setiap tindakan-tindakan yang tidak benar, dan kita menyebarkan yang namanya Injil, ada gembala yang sudah senantiasa menjaga kita, memberi kita kekuatan. Mari lakukan tugas pengutusan yang daripada Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapak, Ibu, Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu akan status kami
sebagai kawanan domba, dan Engkaulah gembalanya. Kami diingatkan Tuhan kepada tugas pengutusan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menyebarkan yang namanya kebenaran, untuk menyebarkan yang namanya Injil. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengetahui bahwa banyak tantangan, bahwa banyak rintangan yang akan kami hadapi ketika kami menyebarkan Injil, ketika kami menyebarkan kebenaran. Kami meminta kepadamu Tuhan, agar Engkaulah yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian di dalam menghadapi hal-hal tersebut yang dapat membuat tugas panggilan kami tidak sesuai dengan jalan. Oleh karena itu Tuhan, dampingi kami, pegang tangan kami, agar tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai aktivitas pekerjaan kami. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar setiap pekerjaan, aktivitas yang ingin kami lakukan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi jalan bagi kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap tindakan kami yang berbuat dosa, agar setiap berkat yang ingin Engkau berikan kepada kami tidak berhalang oleh dosa-dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga aktivitas kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi kemuliaan bagi Allah. Tuhan memberkati.